Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إني أعوذ بك أن أكون عظيما بنفسي وصغيرا عندك. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak ternilai dan tidak terhingga, sehingga apabila kita mencoba mengingat-ingat kemudian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tentulah tidak akan mampu. Sebab itu yang paling utama bagi kita adalah mengucapkan Alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang lebih penting daripada itu yaitu bersyukur menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW. Adapun judul kita pada kesempatan kali ini yaitu nasihat untuk para suami dan istri. Dan ini juga nasihat untuk diri saya pribadi sebagai seorang suami, juga untuk Anda semua para suami, ya. Mudah-mudahan nasihat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat pertama adalah sesungguhnya ketahuilah bahwa pasangan kita, yaitu istri kita, wanita yang ada di samping kita, yang ada di sisi kita, yang senantiasa mendampingi kita sejak pagi sampai pagi hari lagi, ya, yang mengorbankan jiwa raganya untuk kita, itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah yang lemah, yang sesungguhnya wanita itu banyak memiliki kekurangan tetapi juga memiliki kelebihan. Apabila kita mampu untuk memberikan kelebihan kepada wanita, memberikan kasih sayang kepada wanita, niscaya sesungguhnya wanita itu akan memberikan kepada kita kasih sayang lebih besar lagi kasih sayang daripada kasih sayang kita yang kita berikan kepada mereka. Wanita yang kita miliki, istri yang kita cintai, sesungguhnya adalah wanita yang sesungguhnya menginginkan dari kita agar kita setiap harinya memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, termasuk dalam ucapan kita, termasuk dalam lisan kita. Tahukah Anda para suami, sesungguhnya di antara perkara yang paling disukai kaum wanita dari suaminya adalah rayuan. Rayuan yang diungkapkan oleh seorang suami yang tulus dari hatinya untuk istrinya, itu bisa meluluhlantakkan perasaan-perasaannya, kebencian-kebenciannya kepada kita. Karena sesungguhnya semua wanita suka untuk dirayu. Semua wanita suka untuk dirayu. Sebagaimana banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kita bahwa, dan ini contoh-contoh yang buruk, ketika berapa banyak daripada kaum wanita ini yang jatuh kepada pelukan laki-laki gara-gara rayuan. Berapa banyak wanita-wanita yang sulit-sulit untuk ditundukkan sikapnya, yang kasar dan kaku, pada akhirnya jatuh kepada pelukan laki-laki karena rayuan. Tetapi kita tidak hendak menggunakan rayuan kita kepada wanita-wanita yang bukan milik kita, tetapi wanita yang menjadi milik kita, istri kita. Dia adalah wanita yang suka untuk dirayu, suka untuk diungkapkan di hadapannya ungkapan-ungkapan yang baik, kata-kata yang manis, tutur kata yang santun. Dan ketahuilah sesungguhnya kaum wanita itu sesungguhnya tidak membutuhkan harta yang melimpah, kekayaan yang banyak, akan tetapi yang dibutuhkan dari seorang suami adalah kata-kata bijak, kata-kata santun, rayuan-rayuan yang membuat istrinya itu menjadi bahagia. Tutur kata yang santun, rayuan dari seorang suami kepada istrinya, itu bisa menggantikan seluruh harta yang ada di permukaan bumi ini. Berapa banyak di antara rumah tangga kaum muslimin ini yang tidak memiliki harta yang banyak, yang hidup pas-pasan,
tetapi mereka berdua merasa bahagia hidupnya lantaran suaminya pandai merayu istrinya, lantaran suaminya pandai menempatkan istrinya pada tempat yang mulia. Wanita suka dirayu, siapapun dia, wanita suka dirayu. Maka kita gunakan kaum laki-laki untuk merayu wanita-wanita yang kita miliki, yaitu istri-istri kita, dalam rangka untuk menyenangkan hatinya. Apabila para istri telah senang hatinya, maka dia lebih mudah berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada suaminya, dan bisa berbuat kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka jangan pernah susahkan wanita-wanita yang ada di samping kita, istri-istri kita. Jangan pernah kita sedihkan mereka. Jangan pernah kita bentak dengan kata-kata kita yang kasar dan kata-kata kita yang tidak senonoh. Rayuan-rayuan yang diungkapkan oleh para suami sangat dibutuhkan oleh para istrinya. Bahkan dibolehkan kita untuk berbohong di hadapan istri kita dalam rangka untuk menyenangkan hatinya. Berapa banyak di antara para suami yang hari ini Allah berikan istri, kemudian dia bisa merayu istrinya, bisa mengungkapkan kata-kata yang indah di depan istrinya, walaupun dia harus berdusta, tetapi dusta ini dibolehkan apabila dalam rangka untuk menyenangkan hati istrinya, tetapi dalam rangka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar Radio Hang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya para wanita-wanita yang kita miliki, istri-istri yang kita miliki, mereka adalah kaum yang lemah, yang suka untuk dirayu, yang suka untuk dimanjakan dengan kata-kata yang manis dari bibir dan lisan suaminya. Maka hendaklah kita memperhatikan bagaimana kita memperlakukan para istri kita dengan lisan kita dan ucapan kita, memberikan rasa aman kepadanya, memberikan rasa bangga di hatinya bahwa dia memiliki seorang laki-laki yang indah tutur katanya, yang indah lisannya, yang membanggakan hatinya setiap hari, sehingga itu semua menjadi modal dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibuatnya sedih, tidak dibuatnya duka. Walaupun harta tidak kita berikan karena memang tidak mampu, tetapi kita masih bisa membahagiakan mereka dengan rayuan, dengan kata-kata manis yang kita berikan untuk istri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tatkala kita memberikan rayuan kepada istri kita. Pertama, hendaklah kita menampakkan wajah berseri dan berkata dengan baik pada pasangan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim bahwa la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan kebajikan sedikit pun, ya, walau hanya bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyum. Bagaimana kalau ini kita lakukan untuk istri kita? Adakah kita ingin bertemu dengan sahabat-sahabat kita dan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan tutur kata yang santun dan indah? Itu akan membahagiakan mereka. Apalagi ini apabila kita bertemu dengan istri kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan senyuman, dengan kata yang indah, untaian kata-kata yang indah yang keluar dari hati suaminya untuk membahagiakan istrinya. Tentulah ini akan membahagiakan istri kita. Demikian juga dengan perkataan baik, ya, pada pasangan kita, pada istri kita. Hal itu termasuk sedekah yang berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, wal kalimatu thayyibah shadaqah. Ya, kata-kata yang baik adalah termasuk sedekah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal ini semua merupakan bagian dari cara bergaul yang baik pada pasangan suami istri. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa asiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan pergaulan yang patut. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa yakni perintah ucapan kalian, yaitu perindahlah ucapan kalian, percantiklah ucapan kalian terhadap mereka, yaitu para istri, dan perbaguslah perbuatan serta penampilan kalian sesuai dengan kemampuan, sebagaimana engkau menyukai bila istri berbuat demikian. Ya, mereka
yaitu para istri juga berbuat yang sama. Jika engkau ingin mendapatkan kebaikan, maka buatlah kebaikan untuk istrimu. Ya, kalau kita mengharapkan kebaikan yang banyak dari istri kita, begitu pula sesungguhnya istri kita juga mengharapkan kebaikan yang banyak dari kita. Ya, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Di surat Al-Baqarah ayat 228. Maka pentingnya kita mengungkapkan kata-kata yang indah untuk istri kita. Ya, setiap harinya. Sampai dibolehkan kita untuk berbohong di hadapan istri kita. Kadang suatu ketika istri kita memberikan makanan kepada kita, mungkin ya terasa hambar, terlalu asin dan sebagainya. Tapi kita boleh berdusta di hadapan istri kita. Luar biasa, ya. Alhamdulillah hari ini anti telah memberikan makanan yang enak, yang lezat, yang luar biasa, yang tidak pernah aku temui, yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kata-kata yang indah seperti itu akan membahagiakan istrinya. Walaupun di akhirnya kita memberikan islah sedikit, tapi alangkah indahnya, alangkah enaknya apabila kita tambah sedikit dengan garam, karena memang terasa kurang asin. Indah sekali kata-kata itu. Berapa banyak hari ini yang para suami ketika mendapatkan hidangan dari istrinya yang tidak mengenakkan di lidahnya, dia langsung protes dan langsung mengatakan dan ungkapan-ungkapan yang buruk. Ya, dasar wanita bodoh, ya, tidak mampu untuk masak, ya. Buat apa aku pelihara wanita seperti ini? Ini banyak ungkapan-ungkapan seperti yang kita dengarkan dari sebagian besar saudara-saudara kita, sampai membodoh-bodohkan istrinya dalam masalah-masalah ini. Tentu istri akan menjadi lemah, akan menjadi kecil, tidak ada nilainya di hadapan suaminya. Sehingga dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa minder, merasa tidak ada harganya sisi manusia. Kita sanjung dengan sanjungan-sanjungan yang mulia, dengan ucapan-ucapan yang indah, agar dia menjadi wanita yang besar hatinya, dibanggakan hatinya. Ingat, sesungguhnya apabila kita menggantikan posisi istri kita untuk mengurus rumah tangga saja, tentulah kita tidak mampu. Pagi hari harus bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk kita, menyuci pakaian untuk kita dan anak-anak kita. Terus sampai 24 jam ibaratnya wanita tidak pernah berhenti. Lalu apakah wanita yang seperti itu, yang telah membantu kita dan sukarela seperti itu dan ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus caci mereka, ya, kita harus hinakan mereka, kita harus rendahkan mereka? Wallahi, itu termasuk perkara-perkara yang seorang suami berlaku durhaka kepada istrinya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah seringlah kita bercengkrama dengan pasangan kita. Ketika ada kesempatan-kesempatan, maka gunakanlah waktu-waktu itu untuk bercengkrama, untuk ngobrol bersama istri, ya, untuk membicarakan perkara-perkara agama ini, perkara-perkara dunia ini. Sering menggunakan waktu-waktu luangnya ketika bersama istrinya untuk ngobrol bareng, untuk memecahkan suatu masalah. Begitulah yang Rasulullah kerjakan, ya, yang dikisahkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW selesai daripada sholat fajar menunggu sholat subuh, apabila Ibunda Aisyah sudah terbangun, maka Rasulullah sebagaimana kebiasaan beliau senantiasa mengajak Ibunda Aisyah untuk ngobrol, untuk berbicara, ya, bicara masalah-masalah seputar rumah tangganya dengan kata-kata yang indah, sehingga tersanjung Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi apabila Ibunda Aisyah tidak terbangun saat itu, maka Rasulullah tertidur sebentar kemudian mendatangi sholat subuh. Ini Rasulullah bersama istrinya, ya, tidak pernah melupakan waktu-waktu yang ada, waktu-waktu luang yang ada, kecuali digunakan untuk bercengkrama bersama istrinya. Tidak kita sibuk masing-masing mungkin di depan televisi, istrinya di depan televisi, suami pun sibuk dengan sahabat-sahabatnya. Kalau ada waktu-waktu luang, gunakan untuk bercengkrama bersama istri dengan ucapan-ucapan yang santun, kata-kata yang indah, penuh rayuan yang membanggakan istri, yang pada akhirnya akan membesarkan hati istri dan menambah semangat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya contoh-contoh yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah hendaklah kita memanggil pasangan kita dengan nama yang disukai oleh istri kita. Sebagaimana Rasulullah juga contohkan kepada kita. Suatu ketika Rasulullah memanggil Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah, dengan panggilan Aish, ya. Kata-kata yang indah sekali, Aish, ya, nama yang disukai oleh Rasulullah dan nama yang disukai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dipanggil dengan nama-nama yang indah, dan itu akan membanggakan, membesarkan hati seorang istri ketika suaminya memanggil dengan nama yang dia cintai, ya. Ada sebagian di kalangan umat Islam ini yang memanggil nama istrinya dengan nama-nama biasa, ya, langsung dipanggil dengan namanya, bahkan dipanggil dengan nama-nama yang kasar dan sebagainya. Cari, tanyakan kepada istri kita, adik yang aku sayang, ya,
nama apa yang paling engkau sukai yang harus aku panggil, ya. Nama-nama apa yang paling yang engkau sukai yang harus aku ucapkan ketika aku memanggilmu. Tanyakan kepadanya. Sehingga dengan demikian apabila kita menghormati istri kita dengan memanggil nama yang dia sukai, begitu pula istri kita akan memanggil nama kita, akan memanggil kita dan nama yang kita sukai. Ya. Dan ini Rasulullah contohkan kepada kita, memanggil Aisyah radhiyallahu dengan nama Ais. Bahkan satu ketika memanggil nama Humairah. Ini adalah panggilan-panggilan yang menyenangkan hati seorang istri, ya, yang mudah diucapkan oleh para suami, tetapi juga mendatangkan pahala yang besar. Karena apa? Membuat orang yang kita cintai semakin bahagia. Kemudian, di antara yang perlu kita perhatikan sama pasangan suami istri adalah hendaklah tidak berlebihan di dalam memuji pasangan kita. Kita boleh memuji pasangan kita, tetapi jangan sampai kita berlebihan ketika kita memuji pasangan kita. Ya, engkau adalah wanita yang paling mulia di permukaan bumi ini. Ya, engkau adalah wanita, ya, yang tidak pernah aku temui selain daripada engkau. Ya, itu ucapan-ucapan yang dibolehkan asal tidak berlebihan, memujinya tidak berlebihan. Andaikan kita mengatakan bahwa andaikan engkau tidak ada di permukaan bumi ini, tentu aku sudah mati. Ini tidak dibolehkan. Ya, engkau adalah wanita yang bisa menghidupkanku. Ya, bisa memberikan semangat padaku, ya, tidak boleh seperti ini, kata-kata yang berlebihan. Tapi andaikan tidak berlebihan tidak mengapa. Engkau adalah wanita yang paling cantik di permukaan bumi ini yang pernah aku temui, tidak mengapa seperti itu. Tapi jangan sampai berlebihan memuji istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ada pada istrinya. Andaikan bukan karena engkau wahai istriku, tentu aku tidak pernah hidup di muka bumi ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Andaikan bukan karena engkau wahai istriku, tentu aku tidak akan pernah bahagia. Tidak, karena yang berbahagia kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kita memuji istri, tapi jangan sampai berlebihan dalam masalah memuji istri kita. Kemudian di antara perkara yang kita harus perhatikan ketika kita membahagiakan pasangan kita dengan ucapan-ucapan, dengan rayuan-rayuan kita, hendaklah jangan sampai kita berdusta yang pada akhirnya dusta itu menimbulkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebatas yang tidak mendustai Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat pada Allah, maka itu dibolehkan, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, laisal kadhibu alladhi yuslihu bainan nasi fayantami khairan aw yaqula khairan, ya. Bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antara sesama manusia. Ya, dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam hadis lain dikatakan, ya, yang artinya belum pernah aku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan, ya, untuk diucapkan manusia selain dalam 3 perkara. Pertama, dalam perang. Kedua, dalam rangka mendamaikan antara sesama, dan suami berbohong kepada istrinya. Atau istri berbohong pada suaminya, ya, jika untuk kebaikan. Ya, umpamanya istrinya menanyakan, ya, apakah masakan yang aku sediakan untukmu itu enak atau nikmat apa tidak, ya. Padahal suaminya mengatakan sesungguhnya rasanya teramat asin, tapi karena ingin membahagiakan istrinya maka dikatakan, alhamdulillah masakan yang engkau masak adalah masakan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Ya, kata-kata yang indah. Memang dia belum pernah merasakan masakan yang asin seperti ini, tapi ungkapan itu, ya, bisa membahagiakan istri kita, bisa membanggakan istri kita, ya. Itu ucapan-ucapan yang indah yang pada akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan yang banyak di antara suami istri. Itu nasihat pertama, ya. Hendaklah para suami, ya, para istri senantiasa memberikan rayuan-rayuan untuk pasangannya masing-masing di dalam rangka untuk membahagiakan mereka agar mereka lebih memiliki jati diri dan kekuatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua yang perlu kita sampaikan kepada pasangan suami istri berkaitan dengan masalah rumah tangga kita, siapapun kita, ya, sebahagia pun apapun rumah tangga kita, suatu saat nanti pasti ada suatu perkara yang pada akhirnya akan menjadikan rumah tangga kita sedikit terganggu kebahagiaannya, ya, akan sedikit terganggu kebahagiaannya. Kita yang sudah harmonis, rumah tangga kita yang kita bangun bertahun-tahun bersama istri kita dalam keadaan suka dan duka, ya. Suatu saat nanti tiba-tiba siapapun kita pasti akan merasakan, ya, ketika ada suatu perkara yang masuk di rumah tangga kita yang tidak disukai oleh istri kita, yang kadang disukai oleh suami, atau sebaliknya,
Sesungguhnya semua wanita tidak menyukai perkara ini, dan tidak semua laki-laki juga mampu untuk melakukan perbuatan ini. Ya, perkara itu adalah perkara yang bisa menjadikan sejenak kebahagiaan rumah tangga itu akan terwarnai dengan perkara-perkara yang kadang-kadang menyibukkan dan sedikit merampas daripada kebahagiaan rumah tangga. Perkara apakah itu? Ini perkara yang sudah maklum dan ma'ruf di antara kita, yaitu perkara yang menjadikan kadang seorang istri merasa kehidupannya merasa sangatlah tertekan. Ya, ketika suatu ketika ada peristiwa yang masuk dalam rumahnya, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang maklum di kalangan kita. Ya, siapapun kita, suatu saat pasti Allah akan uji juga. Yaitu tatkala seorang suami meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi. Ini adalah perkara yang sering terjadi di kalangan rumah tangga umat Islam ini, dan ini yang kadang-kadang menyita kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan pasturi yang telah terbangun lama, bertahun-tahun, bahkan telah beranak pinak. Ya, tatkala suaminya mengungkapkan kata-kata kepada istrinya bahwa dia ingin menikah lagi dalam rangka untuk poligami, menegakkan syariat Islam ini, maka ini kadang-kadang membuat kebahagiaan mereka sedikit terganggu. Ya, makanya perkara poligami ini adalah perkara yang tidak semua wanita menerimanya. Tidak semua, dalam rangka masih ada wanita yang menerimanya, walaupun tidak seluruhnya. Dan perkara ini tidak semua laki-laki juga mampu untuk melaksanakannya. Maka tatkala kebahagiaan Anda diwarnai dengan peristiwa ini, maka tetaplah bertawakal kepada Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah menguji kita kecuali Allah tahu kemampuan kita masing-masing, termasuk dalam masalah poligami ini. Dan karena banyaknya yang kita baca di majalah-majalah dan kita baca di WhatsApp dan sebagainya, penentangan keras dari kaum wanita tentang masalah poligami ini, maka ada baiknya dalam mimbar yang berbahagia ini kita sampaikan nasihat untuk kaum wanita, nasihat untuk kaum pria tentang masalah poligami ini. Siapapun Anda, bahwa sesungguhnya masalah poligami ini tidaklah menjadi perkara yang disukai oleh kaum wanita, tetapi kebanyakan kaum wanita menolak akan masalah poligami ini dengan berbagai macam syarat atau dengan berbagai macam alasan. Paling tidak saya memiliki tiga alasan kenapa kaum wanita itu menolak poligami. Pertama, kenapa kaum wanita itu menolak poligami, yaitu menolak bahwa suaminya ingin menikah lagi, walaupun dengan cara yang syar'i, yang betul-betul sesuai dengan mungkin suaminya telah bisa berlaku adil, memiliki harta dan sebagainya. Tapi toh wanita pada dasarnya, secara fitrahnya tetap menolak poligami ini. Secara fitrahnya, siapapun dia. Ya, alasan pertama adalah tidak meyakini kebolehan poligami dalam Islam. Ya, hal ini bisa didasari oleh beberapa anggapan bahwa anggapan yang keliru bahwa sesungguhnya poligami ini adalah sebagai bentuk kezaliman kepada kaum wanita. Ini alasan pertama mereka, sebagai bentuk kezaliman terhadap wanita. Berarti secara tidak langsung kaum wanita menuduh bahwa pembuat syariat ini yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendolimi hambanya, sedang mendolimi kaum wanita. Sedang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di surat Al-An'am ayat 115, wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di surat Al-An'am ayat 115. Maka tuduhan kaum wanita bahwa Allah sedang mendoliminya, Allah tidak adil, karena Allah telah membuat syariat yang ini mendolimi kaum wanita, yang ini menyakiti kaum wanita. Menuduh bahwa sesungguhnya poligami ini bukanlah syariat untuk manusia, karena Allah tidak adil, yaitu mendolimi hambanya, termasuk mendolimi kaum wanita. Sedang Allah telah tegaskan, wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Berarti secara tidak langsung kaum wanita yang anti poligami ini menganggap bahwa perkataan Allah itu, yaitu Al-Quran, tidak sempurna. Perkataan Allah tidak sempurna, sehingga Allah menetapkan suatu perkara
dia pun masih menawar-nawar, masih mengelak juga. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita semua kaum laki-laki. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak semudah yang kita bayangkan berpoligami itu. Ya. Di lain sisi kaum wanita juga menolak, di lain sisi belum tentu kaum laki-laki ketika diberikan kesempatan dia mampu untuk berpoligami. Kalau dia adalah laki-laki yang berilmu, laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebenarnya iman. Karena tanggung jawabnya di sisi Allah berat sekali. Berat sekali, bukan mudah. Ya. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa wanita menolak poligami? Terkadang seorang wanita tidak suka poligami karena dia melihat adanya realita yang tidak menyenangkan dari para praktisi poligami. Ya, dia melihat ada kesalahan-kesalahan, ya, ada ketidakbahagiaan ketika orang berpoligami. Ya, bisa dilihat ketika seorang laki-laki berpoligami yang menikah lagi yang kedua, beberapa hari saja dia menikah dengan istri yang kedua, dia ceraikan istri pertama. Ini yang menjadi momok, yang menjadi hantu bagi kaum wanita, yang menghantui pikirannya. Kalau begitu poligami, mana kebahagiaannya, mana kebaikannya? Atau pada akhirnya akan menceraikan istri pertamanya. Ya, yang dilihat adalah contoh-contoh seperti ini. Yang tentu kita tidak adil untuk melihat suatu perkara didasari dengan pelakunya. Sekarang satu contoh, andaikan kita melihat ada sebagian umat Islam, mohon maaf, yang mungkin hidupnya kumuh dan kotor, ya. Lalu apakah lantas kita mengatakan bahwa Islam itu kotor, Islam itu kumuh? Tidak. Yang kumuh, yang kotor adalah sebagian dari umat Islam yang memang hidupnya dalam keadaan kotor dan kumuh tadi. Bukan agama Islamnya, bukan ajaran Islamnya yang salah, tetapi pelakunya. Kalaupun ada daripada praktisi, daripada pelaku poligami yang mungkin gagal dan sebagainya, sampai mengabaikan istri pertamanya, menceraikannya, ini bukan salah Islamnya, tapi salah pelakunya. Yang kadang salah kita menilai. Oke, contoh lagi. Suatu ketika ada di antara para pencuri yang, mohon maaf, ditangkap dan dia beragama Islam. Apakah Islam mengajarkan pencurian? Tidak. Yang salah adalah orang yang mencuri ini, dan kebetulan dia beragama Islam. Bukan berarti lantas pencuri itu berarti dia mengamalkan agama Islamnya, bukan. Tapi lantaran apa dia mencuri? Karena dia tidak mengamalkan Islamnya. Yang salah dalam mencuri bukan agama Islamnya, tapi orang Islam yang mencuri tadi. Ketika ada orang yang kotor kehidupannya, yang penuh dengan dengan kehidupan yang kumuh, bukan Islam yang kumuh, bukan Islam yang kotor, tapi memang orang itu yang kotor. Ketika ada poligami yang gagal, bukan Islam yang salah, bukan ajaran, bukan syariat Islam yang salah, tetapi para pelaku-pelaku poligami itu yang memang dia tidak memiliki ilmu, dan dia cuma memberanikan dirinya bermodalkan mungkin semangat saja, tetapi tidak bermodalkan ilmu, yang pada akhirnya akan menghancurkan daripada syariat Islam ini, sehingga orang-orang non-Islam dan orang-orang kafir mengatakan bahwa sesungguhnya umat Islam itu memiliki seorang nabi yang termasuk rajulun sahwaniyun, rajulun laki-laki yang penuh dengan syahwat yang tidak cukup dengan satu istri. Yang pada akhirnya mereka akan menghinakan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya tidak sadar kaum wanita yang menolak daripada poligami ini, sesungguhnya selain dia tidak percaya kepada syariat Allah, juga tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, maka banyak para wanita yang takut berpoligami ini atau dimadu ini karena apa? Dia melihat contoh-contoh yang buruk di masyarakat itu. Ya, yaitu contoh-contoh gagalnya orang dalam berpoligami, yang istri pertamanya diabaikan, disia-siakan, ya, tidak dinafkahi dan sebagainya. Suaminya cuma bersenang-senang dan istri keduanya dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang ada di masyarakat, dan itu tidak bisa dijadikan hujah. Karena yang salah adalah pelakunya, bukan Islam yang salah. Ya. Kemudian apabila kita melihat umat Islam yang tidak sholat, ya, yang salah adalah umat Islamnya saja, bukan ajaran Islamnya. Islam tetap mengajarkan kita, mewajibkan untuk sholat. Jadi jangan sampai dinilai bahwa gagalnya seorang dalam poligami ini berarti mengatakan bahwa ini ketidaksempurnaan Islam. Tidak, Islam tetap sempurna, ajarannya tetap sempurna. Hanya karena orang-orang yang tampil di permukaan sebagai contoh ini adalah orang-orang yang mungkin kesempatannya bahwa waktu memang gagal, maka tidak jadikan contoh. Ketiga, kenapa para wanita itu menolak poligami? Di antara alasannya adalah ya, terkadang seorang wanita tidak suka dipoligami karena dia lebih mengedepankan perasaan cintanya kepada suaminya. Dia tidak menginginkan suaminya terbagi-bagi cintanya dengan istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Padahal kalau jujur saja, ya, kalau masalah terbaginya cinta, walaupun seorang laki-laki itu beristri satu, tetaplah terbagi cintanya. Tidak sepenuhnya, tidak 100% dia cintai istrinya. Karena dia harus mencintai kedua orang tuanya. Dia harus mencintai bapaknya, harus mencintai ibunya, mencintai saudaranya, mencintai anak-anaknya, dan mencintai sahabat-sahabatnya. Juga dia mencintai istrinya. Jadi tidak mutlak, tidak penuh 100%, ya. Seorang suami itu cintanya kepada istrinya terbagi-bagi juga. Sebagaimana juga apabila beristri 1, 2, 3, dan 4, tentulah juga cintanya terbagi. Begitu pula ketika dia beristri 1, cintanya juga terbagi dengan orang-orang yang wajib dia cintai. Dari bapaknya, dari ibunya, dari anaknya, saudaranya, pamannya, semuanya dia cintai. Berarti sesungguhnya cintanya bukan utuh untuk istrinya, terbagi-bagi juga. Maka kalau alasan itu, maka inilah kebanyakan alasan kenapa para wanita menolak untuk berpoligami ini. Dan sangat kita sayangkan ketika sesungguhnya bertambahnya ilmu kepada kita kaum muslimin dan muslimat dengan ilmu sunnah ini, ternyata banyak di antara kita yang menolak masalah poligami ini. Ya, ada sebuah survei yang sangat mengejutkan kita bahwa setelah hasil polling dari 1496 daripada responden, ya, daripada umat Islam ini, 1496 orang, setelah diteliti, di antaranya ada 52,9% itu mereka menolak poligami. Ya, dari 1496 orang, ya, 52,9%-nya menolak poligami. Sedangkan 32,9%-nya dia dengan keras menolak poligami, dengan keras. Kalau tadi yang 52,9 tadi, dia menolak poligami tadi. Tapi ini 32,9% sangat menolak dan keras adanya poligami. Ini umat Islam. Sedangkan 85,9, ya, 85,9% itu menolak poligami berarti. Sedangkan yang mendukung poligami cuma 0,8% saja. Ya, yang setuju 12,7%. Ini umat Islam yang mayoritas. Yang kita tahu ini adalah salah satu daripada syariat Islam yang Allah wajibkan kepada kaum laki-laki yang memang telah memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi kebagian besar daripada kaum wanita menolaknya dengan 3 alasan tadi. Ya. Para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini saya nasihatkan kepada kaum wanita, kepada para istri, kepada para suami, ya. Anda para suami pada hari ini bukan terbantu dengan adanya saya sampaikan masalah ini, ya. Anda tidak harus berbangga dan tidak harus berbesar hati karena masalah ini saya sampaikan. Anda juga memiliki tanggung jawab yang besar ketika Anda melangkah memasuki dunia poligami ini. Bukan mudah. Ya, Anda menjadi sorotan jutaan umat Islam. Kegagalan Anda hari ini berpoligami yang menjadi hantu, momok yang besar bagi umat Islam yang lainnya. Maka berhati-hatilah dalam masalah poligami ini. Ya, walaupun kita telah berusaha maksimal, pada akhirnya gagal juga, maka kita telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mutlak semuanya harus sempurna, tidak. Kadang telah memiliki ilmu, memiliki kemampuan, gagal juga dalam masalah poligami. Itu banyak juga masalah seperti ini. Ya. Karena semua yang berjalan di permukaan bumi ini sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan atasnya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Hang yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, masih nasihat kedua untuk para suami dan para istri. Hendaklah para istri terutama memperhatikan akibat daripada membenci daripada atau anti poligami ini. Ya, apa akibat-akibatnya? Karena sebuah syariat, sebuah ajaran yang Allah telah tetapkan, Rasulullah telah contohkan, apabila kita tolak, ya, apabila kita musuhi, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan kaum muslimin yang lainnya. Dan yang paling dibanggakan, yang paling berbahagia dalam masalah ini adalah orang-orang kafir, yang pada akhirnya mereka mendapat dukungan dari kita umat Islam. Bahwa perkataan mereka, tuduhan mereka bahwa Muhammad adalah laki-laki yang penuh dengan syahwat yang tidak pernah puas dengan satu istri, itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan tuduhan-tuduhan mereka itu. Wallahi demi Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini, ya, adalah untuk kebaikan kita. Biarkan umat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir bicara, ya, tentang masalah ini. Tetapi jangan pernah kita juga ikut telatah mendukung mereka. Yang harusnya kita muliakan Nabi kita muliakan syariat Islam ini. Ya. Orang-orang kafir menuduh karena tanpa dasar, tanpa ilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpoligami, ketika menikah lebih daripada satu, itu ada tujuan untuk perkembangan agama ini. Ada tujuannya. Bagaimana supaya para istri itu bisa memberikan nasihat, memberikan pendidikan, bisa memberikan penjelasan kepada kaum wanita yang lainnya, yang Rasulullah tidak mungkin menjelaskan secara rinci, secara gamblang, hanya secara global saja. Maka para istri-istri yang Rasulullah miliki itulah yang menjelaskan perkara-perkara yang memang sangat tabu untuk diungkapkan. Istri-istri mereka, dan untuk dakwah dalam rangka untuk perkembangan umat Islam ini. Ya. Akibat membenci daripada poligami. Pertama, apabila kita membenci poligami ini, kaum wanita, kaum ibu, para istri, perhatikan, ya. Akibat daripada kita membenci poligami, yang pertama akan menyuburkan perzinaan. Akan menyuburkan perzinaan di mana-mana. Sesungguhnya Islam melarang perzina dan sangat keras dalam mengharamkan masalah zina ini. Ya, karena perzinaan dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang fatal yang tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah kaburnya masalah keturunan, masalah nasab, ya, membunuh sifat malu daripada kaum wanita dan menodai dan menghapuskan kemuliaan dan kehormatan kaum wanita serta keluarga dan kerabat dekatnya. Ya, berapa banyak anak-anak yang lahir di luar nikah hasil daripada zina ini yang tidak tahu kita siapa bapaknya, nasabnya kemana. Ini gara-gara zina. Kenapa poligami bisa menimbulkan perbuatan zina seperti itu? Ya, zina juga merupakan penghinaan terhadap janin yang diperoleh dari hasil perzinaan, karena ia akan hidup dengan nasab yang terputus. Selain itu, zina juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit mental dan jasmani. Yang paling berat adalah ketika orang berzina itu akan teridap penyakit HIV yang mematikan. Ya. Dan ketika Islam mengharamkan zina, maka ia juga pasti membuka lebar pintu yang lebih ada manfaatnya yang sah, ya, yaitu pintu untuk menikah, di mana seorang dapat merasakan ketentraman, kedamaian, dan keluasan, yaitu menikah. Dan Islam menganjurkan nikah dan memperbolehkan poligami. Kalau tidak, akan terjadi perzinaan yang banyak di masyarakat kita. Sebagaimana kebutuhan seseorang terhadap makan, ya, berbeda-beda satu sama lain. Ada seseorang yang mungkin dia puas dengan makan satu piring, ada yang puas dengan 2 piring. Begitu juga sebenarnya dengan masalah pernikahan ini. Ada seorang laki-laki yang hanya puas dengan 1 istri, selesai. Tapi ada laki-laki yang tidak puas dengan 1 istri, harus 2 dan sebagainya. Kalau dibiarkan seperti itu, ya, syahwat laki-laki yang memuncak, yang tidak puas dengan 1 istri, maka apa yang terjadi? Banyak yang terjadi perzinaan. Ya. Yang kita herankan ketika poligami ini, ya, dilarang, kemudian terjadilah perselingkuhan, di mana-mana perselingkuhan, ya. Laki-laki membawa wanita lain ke hotel-hotel dan tempat-tempat hiburan. Apa tujuannya? Untuk zina. Ya. Maka bahaya daripada menolak poligami ini, maka akan terjadi perzinaan yang banyak di mana-mana yang dilakukan oleh para laki-laki yang tidak puas dengan seorang istri. Kemudian yang kedua, akibat daripada membenci poligami ini akan menyebabkan sejumlah besar wanita tidak bersuami. Ya, sebagian besar kaum wanita tidak bersuami. Ya. Karena jumlah wanita sekarang ini lebih banyak daripada jumlah kaum laki-laki. Bagaimana dengan janda-janda dan sebagainya? Ya. Kemudian melarang poligami adalah tindakan kezaliman terhadap laki-laki dan wanita. Ya, melarang poligami akan membuka lebar pintu perzinaan, karena jumlah kaum wanita lebih besar daripada kaum laki-laki di setiap masa dan di setiap tempat. Hal itu akan lebih jelas, ya, pada masa seiringnya terjadinya peperangan mungkin, ya, banyak terbunuhnya kaum laki-laki, ya, kemudian banyak para janda-janda, akan dikemanakan mereka. Maka membatasi laki-laki menikah dengan 1 istri dapat berakibat adanya jumlah besar dari kaum wanita yang hidup tanpa suami. Ya, bahayanya besar sekali. Ya, banyak terjadi peperangan,
ya, kemudian banyak terjadi kematian, ya, para laki-laki yang meninggal dunia, istrinya menjadi janda, dibiarkan saja, akan terjadi banyak perzinaan. Dampak ketiga yang paling buruk daripada menolak poligami ini adalah, ya, dampak pelarangan poligami bagi akhlak wanita. Ya, pelarangan untuk berpoligami akan mengakibatkan dampak yang sangat jelek terhadap akibat akhlak daripada kaum wanita. Karena perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan suami, mereka akan bekerja, mencari nafkah sendiri. Bayangkan keluar rumah sendiri tanpa ada mahramnya. Dan karena kebutuhan, ya, kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seks yang sangat mendesak, yang tidak terpenuhi, mengakibatkan kegoncangan jiwa. Hari ini banyak kaum wanita yang goncang jiwanya karena kebutuhan satu-satunya itu kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, karena tidak memiliki seorang suami. Dan ketidaktenangan, ya, di dalam bersikap, kekecewaan yang dalam, kegelisahan, ya, mudah tersinggung dan sebagainya, karena tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana mereka dengan terpaksa atau sukarela melampiaskan nafsunya, ya, kepada laki-laki lain yang diharamkan, sehingga timbullah perzinaan di mana-mana. Sebagaimana kita lihat sekarang yang terjadi selanjutnya adalah membengkaknya jumlah anak-anak yang lahir di luar nikah. Bagaimana seorang wanita keluar rumah untuk bekerja karena tidak memiliki seorang suami? Apakah mereka kuat menahan godaan-godaan syahwatnya yang senantiasa memuncak, ya, setiap saat? Tidak bisa disalurkan dengan cara yang halal, maka akan disalurkan dengan cara yang diharamkan. Waliyadzubillah, ya. Dan ini akan terjadi di mana-mana. Dan banyaknya anak-anak yang lahir di luar nikah, yang terputus nasabnya. Di antara faktor penyebabnya adalah banyak kaum wanita yang menolak suaminya untuk berpoligami. Kemudian, akibat buruk daripada poligami berikutnya adalah menzalimi suami bagi istri yang memiliki kelemahan. Tidak semua istri memiliki kemampuan untuk melayani suaminya. Ada kalanya istrinya sakit, ada kalanya istrinya hanya mampu mungkin memberikan dalam satu malam sekali saja, padahal suaminya ingin 4 atau 5 kali, ya. Ada kalanya para istri yang Allah tidak berikan keturunan yang mandul, sedang suaminya menginginkan memiliki keturunan yang banyak, ya. Maka seorang wanita yang melarang suaminya untuk berpoligami termasuk dia mendolimi suaminya. Mendolimi suaminya. Ya, bagaimana dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk suaminya, ya, tidak bisa melayaninya, suaminya masih memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan, dia tidak mampu untuk memberikannya, dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan mandul, maka termasuk mendolimi kaum laki-laki ketika seorang wanita, seorang istri tidak membolehkan suaminya untuk berpoligami. Tetapi ingatlah kaum wanita dan kaum pria, kaum bapak dan kaum ibu semuanya, para suami, para istri, bahwa sesungguhnya apabila syariat Islam kita tegakkan dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan manfaat yang besar untuk kita. Tetapi apabila kita menolaknya, maka akan terjadi mudarat yang besar dalam kehidupan kita dan kehidupan masyarakat yang lainnya. Ya, di satu sisi kaum wanita seakan-akan adalah orang yang disalahkan dalam masalah ini. Tidak, kita tidak menyalahkan kaum wanita. Tetapi sadarilah bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya telah contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi bagi kaum laki-laki juga tidak semudah-mudah yang dibayangkan, bahwa berpoligami ini membutuhkan ilmu, ya, membutuhkan harta, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan keadilan. Yang saya katakan bahwa walaupun poligami ini disukai oleh kaum pria, tetapi tidak semua kaum laki-laki mampu untuk melaksanakan poligami ini. Ya, di antaranya dia harus bersikap adil, ya, harus bisa membagi cintanya antara 2 istri, 3 istri, 4 istri dan lain sebagainya. Dan harus memiliki daripada syarat-syarat yang harus ditetapkan. Ya, pertama, ya, masalah apakah dia mampu untuk memberikan keadilan kepada istri-istri yang dia miliki. Ya, tentulah kita tidak akan pernah berbuat adil. Yang dimaksud adil adalah masalah kasih sayang. Pasti di antara istri yang kita miliki itu ada yang paling kita cintai. Ya, ada kasih sayang yang lebih yang kita miliki kepada istri kita yang kita miliki. Kalau memiliki istri kita mungkin 3, 4 ataupun 2. Ya. Kemudian syarat yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki selain harus berbuat adil, ya, bijaksana, memiliki ilmu, dia harus memiliki nafkah yang cukup, ya. Mungkin memberikan tempat tinggalnya, mungkin memberikan nafkah lahiriah dan batiniahnya, berapa uang yang dimiliki. Ini harus dipenuhi, bukannya sekedar ikut Rasulullah dalam rangka poligaminya, tetapi dibiarkan, diabaikan. Ya,
Kalau istilah orang Jawa itu berpoligami itu atau menikah lebih dari satu itu, kalau tidur ikutlah aku, kalau makan carilah sendiri. Ini termasuk laki-laki yang bejat moralnya. Ketika dia telah berani memutuskan untuk berpoligami, maka dia harus siap memberikan nafkah kepada istri pertama dan istri kedua, ketiga dan keempatnya. Dipenuhi kebutuhannya, baik rumahnya, sandangnya, papannya, diberikan. Lalu bagaimana dengan kita kaum laki-laki yang mungkin hari ini cuma berpenghasilan pas-pasan saja, cuma katakanlah makan kita cuma Senin Kemis saja, ya. Hari ini kita puasa, besok kita bisa makan, ya kita pas-pasan untuk istri. Maka jangan pernah kita bertakalluf atau memberatkan diri kita, memberatkan kehidupan kita. Kalau memang tidak mampu, tidak mampulah kita. Ya, karena masalah nafkah ini juga wajib untuk dipenuhi. Bukan mudah-mudah ketika kita telah diberikan peluang oleh istri kita, mungkin telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, tapi kaum laki-laki yang memiliki ilmu dan memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu, dia pasti akan takut. Takutnya apa? Ya, satu istri saja tidak bisa membahagiakan secara lahiriahnya, bagaimana dengan dua istri? Kecuali dia memiliki telah mapan ekonominya, telah memiliki penghasilan yang tetap, ya bisa dibagikan, itu barulah dia melakukan poligami ini. Ya, jadi masalah poligami ini bukan kita menyalahkan kaum wanita, tidak. Juga kaum laki-laki juga banyak yang melakukan kesalahan ini, yang bermodalkan semangat, ini adalah sunnah Rasul, ini perintah Allah. Iya betul. Akan tetapi Anda juga harus memperhatikan bahwa wanita-wanita yang Anda nikahi juga memerlukan kebutuhan-kebutuhan fisiknya, ya. Perlu diberikan nafkah lahiriahnya, perlu diberikan pakaian, minuman, rumah, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, bukan hanya sekedar menikah saja dan berpindah kepada wanita berikutnya. Ya. Maka itulah yang sesungguhnya menjadi masalah bagi kaum wanita, karena dia banyak melihat daripada kegagalan kaum laki-laki yang berpoligami ini, yang hanya ingin enaknya saja, tetapi ketika masuk dalam masalah nafkah, maka mereka cuci tangan dan mereka lepas tangan dari itu. Ya. Rasulullah walaupun memiliki istri yang banyak, tetapi semua daripada istrinya diberikan nafkah sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Maka ini nasihat yang paling berharga bagi kaum suami dan kaum istri tentang masalah poligami ini. Jangan pernah ditolak masalah ini, ya. Jangan pernah ikut-ikutan orang-orang kafir yang menentang masalah poligami ini, yang pada akhirnya adalah tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah. Kalau sudah tidak percaya dari sebagian yang Allah turunkan, tidak percaya kepada sebagian Rasulullah bawa, ini orang apa namanya? Tidak sempurna iman kita, bahkan bisa menjurus kepada kekufuran kita. Tidak mempercayai sebagian yang Allah turunkan, ini termasuk keburukan yang besar yang dimiliki oleh seorang. Dan tidak percaya terhadap apa yang Rasulullah bawa kepada kita, ini termasuk juga ketidaksempurnaan seorang yang pada akhirnya menjurus kepada kekufuran. Maka terimalah syariat Islam ini, ya, dengan lapang dada, ya. Terimalah contoh-contoh Rasulullah dengan lapang dada. Kalau mampu laksanakan, kalau tidak mampu paling tidak kita bukan termasuk orang yang menentang masalah poligami ini. Karena banyaknya komentar-komentar yang dituliskan oleh kaum wanita, ya, di majalah-majalah, di tulisan-tulisan mereka, di WhatsApp dan sebagainya, banyak mereka menentang ini, yang pada akhirnya mereka cuma menyuburkan pendapat daripada orang-orang kafir yang mereka menuduh bahwa Muhammad itu adalah laki-laki yang penuh dengan syahwat, yang tidak puas dengan satu istri, yang pada akhirnya adalah menjatuhkan agama kita sendiri. Ingat kaum ibu yang senantiasa saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya jodoh, ya, kematian, rezeki itu telah Allah tuliskan, ya, atas kita masing-masing. Ya, kalau hari ini Allah telah takdirkan para suami untuk menikah lagi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Andaikan seluruh manusia berkumpul di permukaan bumi untuk membantu seorang ibu, seorang istri agar menghalangi suami untuk berpoligami, padahal Allah telah tetapkan takdirnya itu, maka tidak ada orang yang mampu menghalangi apa yang Allah takdirkan atasnya. Begitu pula, andaikan hari ini para suami dibantu oleh semua kaum laki-laki untuk berpoligami, tapi Allah tidak mentakdirkannya, maka tidak akan pernah terjadi. Maka sungguhnya kaum wanita yang takut untuk dimadu, takut dipoligami itu, mereka adalah orang-orang yang goncang keimanannya, tidak percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat poligami telah diturunkan oleh Allah, tapi tidak semua laki-laki juga berpoligami. Karena apa? Mereka juga sesuai dengan takdir Allah. Kalau takdirkan terjadi, kalau tidak takdirkan tidak pernah terjadi.
Maka jangan pernah khawatir kaum ibu, dan jangan sampai meresahkan diri kita masalah poligami. Tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah tingkatkan keilmuan kita, keimanan kita kepada Allah, tetaplah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rumah tangga kita tergoda, rumah tangga kita terwarnai ataupun terambil kebahagiaan kita gara-gara masalah poligami ini. Kalaupun ada seorang suami yang mengutarakan niatnya kepada istri untuk berpoligami, tanyakan kepada suami, sudah sanggupkah engkau untuk melakukan poligami sesuai dengan yang Allah syariatkan? Ya, tanyakan kepada suami itu. Bagaimana kemampuan hartanya, bagaimana kemampuan ilmunya, kemampuan keadilannya. Kalau sudah mampu, berikan haknya. Kalau belum mampu, bantu suami agar dia mampu melaksanakan itu. Ya, tapi kalau tidak, kita termasuk orang yang tidak menolak masalah poligami ini. Sangat disayangkan, baru 0,8% saja yang mendukung poligami ini. Sedangkan 85,9% mereka semuanya menolak poligami. Bahkan yang paling parah adalah 32,9% menolak dengan keras masalah poligami ini. Makanya banyak kita jumpai tulisan-tulisan, banyak kita jumpai ceramah-ceramah di televisi dan sebagainya masalah ini. Ya, kalau kita biarkan ya peristiwa ini, maka sungguhnya kita sedang menghinakan ajaran agama kita sendiri, menghinakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak layak kita menghinakan Rasulullah, dan tidak layak kita menghinakan apa yang Allah turunkan kepada kita. Yang jelas, satu kaidah yang harus kita jadikan teladan bagi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, termasuk masalah poligami ini. Maka tenangkanlah hati ibu, tenangkanlah hati para suami, tetaplah meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah terwarnai kehidupan kita menjadi suka, menjadi duka, menjadi sedih gara-gara masalah ini, ya. Kalau Allah takdirkan akan terjadi, kalau tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi, walaupun seluruh manusia membantu untuk terjadinya peristiwa yang kita inginkan tadi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan sedikit banyak bisa mereda dan meredamkan daripada gejolak yang terjadi di rumah tangga kita seiring dengan semakin banyaknya jumlah kaum wanita dan semakin bertambahnya ilmu yang dimiliki oleh para suami dan para istri, sehingga kadang-kadang memang menimbulkan permasalahan di rumah tangga kita ketika terlontar dari bibir seorang suami, ya, terlontar dari lisan seorang suami keinginan untuk menikah lagi, maka biasanya langsung mendapatkan reaksi yang keras dari para istri, yang pada akhirnya kata-kata yang terakhir yang diucapkan istri, andaikan engkau ingin berpoligami maka pulangkan aku ke rumah orang tuaku, atau silakan kau berpoligami asal engkau ceraikan aku. Ini jangan sampai terjadi di rumah tangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah dan rahmatnya kepada keluarga kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah kepada Ustaz Amin yang sudah memberikan tausiah ilmiah pada kesempatan kali ini, dan kita akan buka sesi tanya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Iya, kembali lagi kita di program Muhalul Rasobahya, masih bersama Ustadz Amin Hawidullah Ta'ala, dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Ya, dan tema yang disampaikan Ustadz yakni nasihat untuk suami dan istri. Silahkan yang ingin berhubung di line telepon. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di SMS, kita terima pertanyaan pertama di line telepon lebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Selamat di Batu Haji. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik dengan uraian masalah poligami ini. Cuma terus terang aja masalah poligami ini kan perlu ilmu dan perlu ilmu yang syar'i yang paham, benar paham kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, saya pernah ini dicurhati seorang akhwat yang istilahnya dia pun udah jamaah kita juga, udah
bahkan udah pakai cadar ya kan. Iya. Cuma begitu ngomong-ngomong masalah poligami, ya dia bilang sebenarnya nggak ikhlas seperti itu katanya kan. Sebenarnya nggak ikhlas. Nah, sebenarnya nggak ikhlas dengan menolak ini kira-kira apakah sinonim, artinya sama. Dan seperti itu apakah ini juga tidak istilahnya tidak mengingkari gitu atau gimana gitu istilahnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak selamat yang mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Bapak sekeluarga ya. Masalah poligami adalah masalah yang bukan masalah yang ringan, masalah yang berat ya. Yang Allah wajibkan kepada kaum laki-laki yang mampu ya. Dan ini merupakan suatu kebaikan ya. Suatu syariat, suatu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan ingat bahwa sebaik-baik suatu perkara apabila jatuh kepada orang-orang yang tidak baik maka akan menjadi buruk ya. Dan sebaik-baik perkara apabila jatuh kepada orang yang tepat, yang baik, Masya Allah akan menjadi kebaikan yang banyak ya. Yang paling banyak terjadi adalah masalah poligami ini adalah suatu kebaikan yang diamalkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak memiliki landasan di dalam masalah poligami kecuali syahwat semata atau semangat semata. Maka yang terjadi adalah seperti yang kita saksikan di sebagian besar umat Islam yang mereka berpoligami, yang hanya mengambil enaknya saja, ingin menikah lebih daripada satu, tetapi mengabaikan daripada hak-hak istri pertama dan tidak berlaku adil ya. Bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam masalah poligami ini ya hendaklah orang-orang sebelum berpoligami, terutama kaum laki-lakinya, hendaklah betul-betul mendalami masalah ini ya. Kalau perlu sebelum dia berpoligami itu mintalah kepada ustadznya yang punya yang berkompeten dalam masalah ilmu poligami ini untuk dibukakan sebuah kitab yang saya jamin orang-orang yang berpoligami hari ini kecuali sebagian kecil yang mempelajari masalah fikih ta'addud, yaitu masalah fikih, masalah ta'addud ya. Itu harus disampaikan dan harus dikajikan lebih dahulu sehingga ilmunya sampai ya. Bukan hanya bermodalkan semangat, bermodalkan ingin menegakkan syariat Islam, tetapi harusnya dia belajar dulu masalah fikih, masalah poligami ini disampaikan ya. Hadis-hadisnya tanyakan kepada ustadz yang punya ilmu tentang masalah itu ya. Dan contoh-contoh yang ada di masyarakat kita adalah contoh-contoh yang buruk dalam masalah poligami ini, sehingga ada di antara kaum wanita, terutama kaum wanita, secara fitrah memang wanita itu menolak poligami secara fitrahnya ya. Asalkan dia tidak mengungkapkan kekecewaannya itu atau fitrahnya itu dengan mungkin berlaku anarkis sampai mungkin dia meninggalkan hijabnya, meninggalkan sholat, malas kajian sebagai bentuk daripada protes poligami secara fitrahnya itu, ya maka tidak mengapa. Tapi kalau dia sampai menjerumus ke dalam masalah itu, tidak mau pakai cadar lagi, tidak pakai jilbab lagi ya, meninggalkan kajian, malas sholat, berarti ini sama dengan penolakan secara mutlak dalam masalah poligami ya. Karena kalau kita tanyakan kepada 10 daripada seorang wanita, paling 10 daripada wanita itu satu yang mungkin ada tanda-tanda bahwa dia ingin dipoligami atau mau dipoligami. Yang 9 itu menolak total ya. Itu sebagian besar seperti itu ya. Memang secara fitrah memang seperti itu Pak, tidak bisa kita ingkari bahwa wanita siapapun dia pasti menolak masalah ini. Tetapi asal dia tidak sampai berlaku yang lebih besar lagi sampai dia meninggalkan syariat Islam yang lainnya, tidak percaya adanya syariat ini, maka ya tidak mengapa ya, karena fitrahnya seperti itu ya. Kan tapi kalau dia sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka sama dengan dia menolak daripada apa yang Allah telah putuskan, apa yang Allah telah wajibkan atas kaum laki-laki ya. Mungkin sebatas itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan atas kita. Dan mudah-mudahan perkara yang baik ini jatuh kepada orang-orang yang baik, ya, perkara yang Allah syariatkan ini jatuh kepada orang-orang yang berilmu sehingga bisa menjadi contoh teladan yang baik, bukan menjadi momok atau hantu bagi kaum wanita terutama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum Ustaz. Ya, kita terima pertanyaan kembali di line telepon sebelum bacakan SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Haris. Haris, silakan pertanyaannya. Singkat, padat dan jelas. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz.
Begini Ustaz, ini ada di samping Ana ada teman juga Sohib. Dia punya pertanyaan, Ana juga pertanyaan. Jadi gimana Ustaz? Iya, langsung Boleh saja. kan? Langsung Jadi saja. Ana dulu Ustaz. Betul. Jadi tentang masalah poligami ini, memang Ana setuju dengan pendapat Ustaz bahwa tentang masalah poligami ini adalah kalau di laki-lakinya ini memang harus mengetahui ilmunya Ustaz. Terus kemudian dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kasus al-misal Ustaz, istri kita itu sudah mengikhlaskan atau meredoin sang suami untuk menikah lagi. Tetapi dia mempunyai syarat, mempunyai bisnis Ustaz. Kamu boleh menikah lagi, tapi ilmu agamanya harus lebih tinggi daripada saya. Seperti ini Ustaz. Dan kemudian sang suami menjawab, saya bisa bersabar dalam keadaan ini. Kemungkinan insya Allah kalau misalnya saya ada punya azam, tak seperti ada punya azam atau niat, kalau saya dikasih Allah kelebihan harta dan bisa berbuat adil, saya akan berta'adud atau berpoligami dengan mengikuti syarat sang istri tadi. Nah, apakah kemudian terjadi hal seperti itu, kemudian Allah takdir kita kelebihan harta, kemudian kita belajar dengan fikihnya sang poligami tadi, kemudian terjadi qadar Allah, kita berta'adud, berpoligami, apakah syarat sang istri tadi boleh kita penuhi seperti itu Ustaz? Lebih mungkin niat baik sang istri agar hanya tidak terjadi masalah yang sangat Ustaz, runyam lah kalau bahasa. Kalau din kan harus nomor satu Ustaz. Mungkin pendapat istri seperti itu Ustaz. Iya betul. Saya dulu. Ini teman anak Ustaz, boleh nyerah Ustaz? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa nih? Anis, nama saya Agus Pak. Pak Agus ya, silakan Bapak. Saya ini mau menanya masalah perkawinan juga, tapi bukan masalah ta'adudnya nih Pak. Oh iya masalah. Jadi begini Pak, ini saya kan punya anak 4 orang Pak. Yang 1 laki-laki, 3-nya cewek. Jadi umur sudah 28 tahun yang laki-laki, dan anak yang perempuan saya yang nomor 2 itu umurnya sudah 26 tahun. Jadi kami sudah sepakat, saya mau menikahkan anak saya ini, yang pertama ini bulan 12 bulan ini kalau jadi. Dan yang kedua kalau jadi insya Allah 2015 bulan 3 atau bulan 4. Jadi yang jadi permasalahan saya ini mau nanya ke Pak Ustadz. Jadi di besan saya ini mengatakan kita boleh menikahkan anak dalam 1 tahun di bulan yang sama Hijriah ini, karena sesuatu katanya pantang. Kalau orang Jawa kan banyak katanya pantangnya gitu. Tapi menurut saya Pak Ustadz, karena berprinsip saya ini yang penting kok syariah Islamnya tidak melarang dan tidak dosa, jadi saya rasanya nggak apa-apa. Tapi dari pihak laki-laki ini mengatakan katanya nggak boleh. Jadi saya minta penjelasan dari Pak Ustadz, minta penerangannya bagaimana yang boleh digabung apa gimana, ataupun memang nggak boleh kita mengawinkan anak kita dalam 1 tahun dua kali gitu Pak Ustadz. Iya. Itu saja Bapak Agus. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 in 1 ya, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim kepada Bapak pertama tadi yang menanyakan ya. Saya ralat Bapak bahwa masalah poligami itu bukan pendapat saya, tapi itu pendapat daripada para ulama yang memang sudah saya pelajari. Dalam masalah poligami adalah seorang laki-laki adalah berilmu lebih dahulu, pelajari masalah ta'adud ini sebelum terlanjur dia berpoligami tanpa ilmu ya, karena kita tidak boleh melakukan suatu perbuatan kecuali telah memiliki ilmunya ya. Al ilmu qablal qawli wal amal, yaitu ilmu lebih dahulu sebelum kita berkata dan beramal. Bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat yang disampaikan istri, yang diminta istri kepada Bapak agar ketika mau berpoligami
Jika istri memiliki syarat yaitu boleh abang berpoligami, menikah lagi, tapi wanita yang hendak engkau jadikan istri kedua tadi adalah wanita yang memiliki agama yang lebih baik daripada diriku. Ya. Syarat seperti ini apabila Anda penuhi, maka Anda wajib untuk memenuhinya. Ya. Kalau Anda terima syaratnya, maka Anda wajib untuk memenuhi syarat tersebut. Dan syarat itu insya Allah syarat yang tidak mengapa Anda lakukan, karena itu dalam rangka kebaikan. Dan wanita itu tahu, ya, istri Anda tahu bahwa apabila Anda menikah dengan wanita yang agamanya lebih baik daripada dia, tentulah wanita tadi akan berlaku dengan ilmunya. Artinya dia tidak akan berlaku zalim karena ilmunya yang mencegahnya. Dia tidak akan pernah berlaku aniaya kepada dirinya karena ilmunya telah menjaganya. Ya, maka itu pilihan yang luar biasa baiknya ketika seorang istri memberikan syarat seperti itu. Tidak mengapa, itu untuk kebaikan kita. Dan suatu ketika Anda mampu, Allah berikan kelebihan harta, ya, mampu untuk berpoligami dengan ilmu yang telah Anda miliki, maka silakan, ya. Karena sesungguhnya istri itu ketika Anda menikah lagi ingin kehidupannya lebih baik daripada sekarang. Tentu itu tidak akan pernah terjadi apabila Anda menikah dengan orang yang lebih rendah agamanya dibanding dengan istri Anda. Dan itu insya Allah menjadi semangat dan motivasi Anda agar Anda bisa memenuhi daripada syarat itu. Dan tidaklah wanita dinikahi kecuali karena agamanya, maka syarat itu sah-sah saja. Dan Anda ketika menerima tawaran itu, maka Anda juga harus memenuhi, mencarikan seorang wanita, ya, sebagai pendamping Anda yang kedua adalah wanita yang memiliki ilmu agama yang lebih baik daripada istri pertama. Karena di benak istri pertama tadi, pertama dia tidak akan terzolimi, tidak akan pernah teraniaya, tidak akan pernah istri kedua itu merampas kebahagiaannya. Karena apa? Ilmu yang dimiliki itu akan menjaganya. Ya, ilmu yang dimiliki istri kedua itu akan menjaga dan akan memperingatkan apabila dia bersalah. Tentulah orang yang berilmu dia akan berjalan dengan ilmunya. Itu luar biasa baiknya. Ya, sebagaimana di antara para sahabat kita juga memiliki syarat seperti itu, ya. Aku ingin menikah lagi, ya, engkau boleh menikah lagi, yang penting istri keduamu adalah orang yang lebih baik daripada aku, bahkan kalau perlu termasuk penghafal Al-Quran. Yang ternyata setelah menikah lagi, betul, mereka bertiga, suaminya menjadi pimpinan sebuah pesantren, dan istri kedua-duanya istrinya itu menjadi pengajar di pesantren tersebut. Kebaikan yang banyak seperti itu. Ya, tidak mengapa seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah yang kedua, ya. Bapak yang saya muliakan karena Allah, tentang masalah menikahkan anak dalam bulan yang sama pada tahun yang sama, di dalam Islam dibolehkan, tidak mengapa, ya. Tidak ada pantangan-pantangan dalam Islam. Semua hari itu baik dalam Islam, ya. Walaupun ada Sayyidul Ayyam itu hari Jumat, dan semua bulan juga baik, ya. Termasuk apabila Bapak berasal dari Jawa dan saya berasal dari Jawa dan kental dengan budaya-budaya Jawa, ya. Termasuk di bulan ini bulan yang paling sangat menyedihkan bagi orang-orang yang memiliki tenda atau menyewakan sound system, ya, atau yang memiliki menjadi ma'andam. Di bulan ini mereka nyaris tidak mendapatkan undangan, karena bulan Muharram ini adalah bulan yang orang-orang Jawa ini sangat takut untuk mengadakan acara-acara resepsi, ya, sunatan ataupun pernikahan ataupun mendirikan rumah, mereka takut, ya. Tetapi ada kisah yang nyata, ada sebagian dari sahabat kita, dan ini orang awam biasa, ya. Dia adalah orang yang tidak percaya dengan tradisi-tradisi ini, dan dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua hari yang Allah ciptakan itu baik, tidak ada pantangannya, tidak ada masalah-masalah yang berbahaya. Dia menikahkan anaknya 4 orang dalam bulan yang sama, dalam tahun yang sama, dan dia pilih bulan yang paling tidak disukai orang, yaitu di bulan Muharram, yaitu bulan Suro orang Jawa, ya. Dinikahkan 4 orang anaknya, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan di tahun yang sama, di bulan sama, di hari yang sama, dan hari ini alhamdulillah mereka mendapatkan keberkahan, memiliki anak-anak yang banyak. Tidak ada masalah apa-apa, ya, tidak ada masalah apa-apa. Ya, karena semua yang Allah ciptakan dari hari-hari ini adalah hari yang baik, bulan-bulan yang baik. Hanya karena kita meyakini hari ini ada sial, hari ini ada mungkin bahaya, maka sesuatu yang kita yakini akan terjadi. Tapi yang kita yakini ialah Allah Subhanahu sebagai penolong kita, pelindung kita. Gak masalah, ya. Terangkan kepada calon besan ini bahwa sesungguhnya dalam Islam tidak ada perkara seperti itu. Kita contohkan. Nah, ini bukan seorang kiai yang mencontohkan, orang biasa, orang yang awam, tapi menikahkan anaknya dalam bulan yang sama, hari yang sama, tahun yang sama, 4 orang sekaligus. Bahkan ada juga contohnya anak seorang kiai yang menikah langsung, ya, hari itu menikah 4 orang langsung, dia menikahi 4 orang gadis dalam hari yang sama, bulan yang sama, ya, dan tidak terjadi masalah. Hari ini menjadi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkah yang banyak sekali.
Ya, bayangkan seorang anak kiai ya menikah dengan 4 orang wanita dalam hari yang sama, bulan yang sama, bayangkan ya. Jadi tidak satu-satu, langsung 4, bayangkan. Luar biasa seperti itu. Dan ada juga orang awam yang menikah karena di bulan Suro, di bulan Muharram ini ya langsung dinikahkan pada hari yang sama, 4 orang juga dalam bulan yang sama, tidak jadi masalah ya. Hanya karena kalau orang Jawa seperti itu ada hitung-hitungannya, ada weton ya, Kemis Pahing, tidak boleh ketemu dengan Sabtu Wage karena King dan sebagainya, itu orang-orang Jawa ya. Itu hitungan orang-orang tua kita. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, tidak ada yang membahayakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, laksanakan saja, tidak ada masalah ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, kita bacakan SMS yang sudah masuk. Dikirimkan dari Umu Muhammad di Batam. Ustadz Afan, dulu Ana mendukung poligami Ustadz, tapi sehabis suami poligami kedua kalinya Ana tidak mendukung karena suami tidak adil dalam pembagian hari, kurang perhatian sama anak-anak juga, dan cintanya Ana cinta Ana sama suami mulai berkurang. Apa kiat-kiat agar Ana lebih sabar menghadapi suami? Karena Ustadz, suami terkadang arogan karena madu belum kenal sunnah, suami juga belum sepenuhnya kenal sunnah. Terkadang marah melampiaskan pada anak Ustadz. Ana jadi benci poligami Ustadz. Apakah Ana berdosa karena benci sama poligami? Syukur atas penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak pertanyaan, semakin banyak batu. Ibu yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, inilah saya katakan di awal tadi bahwa suatu perbuatan baik apabila jatuh kepada orang yang tidak baik akan jadi tidak baik juga ya. Ini syariat Allah yang harus kita muliakan, tapi jatuh kepada orang-orang yang katakanlah tidak paham sunnah, tidak tahu sunnah ya, suaminya tidak tahu sunnah, istrinya pun tidak tahu sunnah ya, mungkin sholat pun masih jarang-jarang. Jatuh kepada mereka perkara yang baik ini jadi buruk masalahnya, dan ini jadi contoh ya, yang menjadi contoh atau menjadi acuan kaum wanita membenci karena gagalnya seperti ini. Tidak adil untuk istri pertama, dianiaya, disia-siakan ya, hanya menjadi pelampiasan marahnya suami. Nah, ini termasuk ini perkara-perkara yang tadi kita sampaikan di awal bahwa suatu perkara yang baik apabila jatuh pada orang yang baik yang berilmu akan menjadi baik insya Allah. Tapi apabila jatuh kepada tangan orang-orang yang tidak baik, tidak berilmu, akan menjadi buruk dan akan menjadi hantu bagi orang-orang yang lainnya ya. Maka ibu yang perlu ibu pahami bahwa ini bukan kesalahan dalam ajaran poligami, tetapi kesalahan murni mutlak dilakukan oleh pelakunya. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa apabila ibu hari ini mengetahui, menjumpai orang muslim yang kotor ya, mungkin penampilannya mungkin acak-acakan, amburadul sebagainya, maka tidak boleh langsung ibu mengatakan bahwa Islam ini kotor. Ternyata bukan. Yang salah adalah pelakunya, bukan ajaran Islam ini. Termasuk ketika suami Anda berpoligami sesuai dengan apa yang Anda ceritakan tadi, yang salah bukan ajaran poligaminya. Tidak. Allah tidak akan pernah memberikan ajaran kemudian sampai seperti ini. Tapi pelaku-pelaku daripada poligami ini yang tidak memiliki ilmu, yang hanya mengedepankan daripada syahwat dan nafsu saja, sehingga seperti ini jadinya. Maka ibu tidak boleh membenci poligaminya, tapi bencilah perilaku dan sifat suami tadi dan perbaikilah. Anda ibu bersabar, insya Allah itu kebaikan bagi ibu dalam rangka tetap menasihati dan perbaiki suami ya. Kalau perlu ya istri yang kedua tadi ya didekati, diajak untuk ngaji dan sebagainya. Siapa tahu ya Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua, mendapat hidayah sunnah, sehingga mereka bisa mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Tapi yang jelas, ibu jangan membenci poligaminya, ajarannya ini, tapi bencilah perlakuan daripada suami yang memang tidak memiliki ilmu ketika berpoligami, yang akhirnya mendatangkan mendatangkan daripada mudarat yang besar di kalangan umat Islam, terutama mereka menjadi takut untuk berpoligami karena contohnya seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Ya, selanjutnya kita akan terima pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dari Abu Cahaya. Iya, silakan pertanyaannya. Gini Ustaz, saya mau tanya batas adil itu sampai di mana jauh Ustaz? Iya, itu saja Pak. Ya, itu kebanyakan istri yang pertama itu rela tapi nggak pasrah Ustaz. Kalau ditetapkan. Iya, itu saja. Ya, tepat.
Hari ini luar biasa, saya mohon maaf pada para ibu yang biasanya banyak bersuara, tapi hari ini tidak ada suaranya. Yang paling banyak bersuara adalah kaum laki-laki ya. Mudah-mudahan para ibu diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sesuatu yang hak yang harus saya sampaikan kepada para ibu semua ya. Walaupun saya mengatakan masalah poligami ini, tapi juga Allah juga belum mentakdirkan kepada saya untuk berpoligami. Artinya ya seperti ini harus tenang-tenang saja ya, dan di sisi saya juga tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Dan masalah poligami ini akan terjadi juga diterima dengan lapang dada. Kalau tidak pun ya seperti ini kenyataannya ya. Mohon maaf ya hari ini para ibu ya, mungkin ada yang diantaranya yang mengelus dadanya ya. Mungkin terasa sesak ketika saya sampaikan masalah ini, tapi ini satu kebenaran yang harus saya sampaikan kepada ibu semuanya, kepada kaum muslimin semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang masalah batasan adil itu ya, adil di sini adalah dalam masalah pembagian harinya juga harus adil ya. Masalah memberikan nafkahnya juga harus adil ya, memberikan kasih sayangnya. Walaupun dalam masalah kasih sayang ya tentulah kita tidak akan pernah bisa berlaku adil ya dalam masalah kasih sayang, karena pasti kalau kita memiliki 2 orang istri, ada di antara 2 itu yang lebih kita cintai, akan tapi tidak mengabaikan daripada kecintaan kepada yang lainnya. Tapi ingat Bapak bahwa namanya keadilan, namanya adil tidak harus sama ya, adil tidak harus sama. Layaknya kita memiliki 2 orang anak, yang satu sekolah di taman kanak-kanak, yang satu di SMP. Tentulah kalau kita memberikan uang saku kepada mereka harus adil, dan adil tidak harus sama, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Tentu anak TK cukuplah 5.000, anak-anak yang SMP itu pun harus 20.000 atau 15.000 kan itu. Jadi adil tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Adil dalam segala hal, dalam pembagian harinya, adil dalam masalah nafkahnya, adil dalam masalah kasih sayangnya ya. Walaupun dalam masalah ini tidak akan pernah bisa adil dalam masalah kasih sayang, pasti ada yang lebih cenderung daripada istri-istrinya itu. Tapi kita berusaha untuk itu ya, berusaha untuk memberikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh istri kita, dari papan, sandang, pangan dan sebagainya ya. Itu yang mungkin yang bisa saya terangkan dalam masalah keadilan itu. Dan kalau Bapak ingin tahu sebenarnya, maka bukalah ya, disuruh bukakan di para asatidz kita dalam masalah fikih ta'adud, yaitu fikih masalah ta'adud ya. Kalau itu sudah dibacakan, sudah dikajikan, insya Allah akan memberikan semangat bagi kaum laki-laki untuk melaksanakan poligami, tapi dengan syarat mereka telah memiliki ilmu, dan insya Allah tidak akan pernah mendolimi orang-orang yang ada di bawahnya, termasuk istri pertama, kedua, dan ketiganya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini pertanyaan banyak sekali yang masuk. Kita kasih bonus 2 pertanyaan di SMS. Pertanyaan dari Ibu Nur di Batu Ampar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana sudah dikaruniai 2 anak Ustaz, dan sekarang Ana dengan ikhlas menginginkan suami untuk berpoligami. Masya Allah. Apakah ini dibolehkan? Dan terus pertanyaan dari Umunisa di Batam. Ustaz, bagaimana sikap seorang istri yang setiap harinya suami selalu bilang ingin poligami, yang hal itu membuat sang istri sakit hati Ustaz? Padahal istri tidak menolak poligami, cuman istri merasa pernikahannya baru beberapa tahun dan masih banyak yang harus dibenahi Ustaz di rumah tangganya Ustaz, apalagi masih punya tanggungan hutang Ustaz. Tapi suami selalu bilang dengan menikah lagi insya Allah akan dibukakan pintu-pintu rezeki Ustaz yang lainnya. Yakin sekali ya. Cerita sahabat yang miskin, terus dengan menikah sampai istri sahabat tersebut menjadi orang kaya, sehingga saking sakit hatinya Ustaz, sang istri mencarikan untuk suami calon istri kedua, tapi sang calon belum ada yang mau. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dari Batu Ampar ya. Tentang keinginan ibu yang telah memiliki 2 orang anak, kemudian ibu menginginkan agar suaminya berpoligami ya. Ini termasuk suatu perbuatan yang mulia ya. Ibu jelas ibu mengetahui kelebihan ibu, dan ibu juga menyadari kekurangan ibu, sehingga ketika ibu memiliki 2 orang anak, mempersilahkan suami untuk berpoligami. Dan ini merupakan perbuatan yang mulia, andaikan itu didasari dengan keikhlasan ibu agar suami bisa menegakkan poligami ini ya. Makanya sarankan kepada ibu, kepada suami ya, agar dia memilih seorang pendamping ya. Istri yang keduanya tadi adalah yang memiliki bekal agama bahkan di atas ibu, di atas rata-rata ibu. Kenapa? Ya, orang-orang yang memiliki ilmu itu ilmu yang akan menjaganya. Ketika dia akan berlaku aniaya, berlaku zalim, maka ilmu yang akan bicara, yang akan memperingatkannya.
maka Anda akan merasa nyaman dan akan merasa aman dan tentram ketika memiliki seorang madu yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Kita bisa belajar bersamanya, ya. Kemudian kita kalau salah diingatkan, dan kita tidak perlu mengkhawatirkan suami kita akan berlebihan kasih sayang kepada istri keduanya, karena istri keduanya yang memiliki ilmu tidak akan mengingatkan suami kita, ya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ibu dan suami untuk melaksanakan poligami ini dengan dengan poligami yang syar'i, yang pada akibatnya mendatangkan manfaat dan berkah dari keluarga ibu semuanya, ya. Ini luar biasa, ini perlu dicontoh oleh kaum wanita yang lainnya, bahwa memang dalam survei dikatakan bahwa 9 dari 10 wanita itu menolak poligami, ya. Tapi kan masih ada, ya, masih ada. Mungkin di antaranya ibu seperti ini, ya. Ada di antaranya yang membalas, ya, keinginan seperti ini dengan mengirimkan SMS kepada saya bahwa kalau wanita itu mengizinkan suami berpoligami, pasti ada kekurangan pada istrinya, pasti ada yang tidak beres dan sebagainya. Justru kita bersyukur dong harusnya dengan wanita yang seperti itu, yang memberikan kesempatan kepada suaminya. Jangan kita bersuudzon kepada saudara kita, ya. Sesungguhnya kaum wanita itu semakin dia taat kepada suaminya, taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan semakin dicintai oleh suaminya, ya. Maka kadang-kadang ada para suami yang karena cintanya seorang istri, keikhlasannya menjadi istri yang luar biasa tingginya, sampai tidak tega suaminya untuk mempoligami, ya, untuk berpoligami. Karena apa? Semuanya telah didapatkan dari istrinya, kasih sayangnya, kelembutannya, ilmunya, semuanya telah didapat dari istrinya. Dia tidak membutuhkan lagi, sampai seperti itu, ya. Maka sesungguhnya semakin taat seorang istri kepada Allah dan Rasulnya dan kepada suaminya, semakin akan mendatangkan berkah dalam kehidupan rumah tangganya, ya. Ibu mudah-mudahan dimudahkan ya masalah poligami tadi. Ibu termasuk satu daripada 10 wanita yang tidak menolak daripada poligami, ya. Kemudian yang terakhir dari masalah tadi Munisa di Batam, istri yang setiap harinya suami selalu bilang, Masya Allah. Ini ya, saya katakan tadi bahwa sesungguhnya seluruh wanita itu secara fitrah dia menolak poligami ini, secara fitrahnya. Makanya seorang suami juga harus tahu diri, ya. Jangan pernah manas-manasi istri dengan mengatakan poligami, ingin menikah lagi. Istri yang tadinya itu suka dan poligami, karena kita sering ngomong seperti itu depannya, ya, maka menjadi bosan dan akhirnya menjadi benci poligami. Kalau emang Anda jantan, ya, dalam rangka Anda memiliki ilmu, memiliki harta, memiliki kemampuan, silahkan Anda berpoligami, ya. Tapi jangan pernah Anda hanya sekedar alasan ada seorang sahabat yang miskin ketika menikah Allah mudahkan. Itu sahabat, bukan Anda. Belum tentu Anda mendapat seperti itu, ya. Jangan sampai pedenya kelewatan batas, gitu kan. Ya, kita harus berusaha secara manusiawi, menggerakkan tangan kita, berusaha bekerja untuk mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya alasan ketika mendapatkan kesulitan nikah lagi, mudah-mudahan dibukakan rezeki seperti itu. Ini termasuk keberanian yang tidak berdasar, ya. Ya harusnya kalau kita memiliki hutang, selesaikan hutang-hutang kita dulu dan sebagainya. Ya, kalau kita mendapatkan kemudahan setelah menikah, kalau mendapat kesulitan, hutang sudah menumpuk, istri tambah satu lagi, ya, pada akhirnya nanti akan cerai-berai seperti itu. Ya, kalau memang ada jantan, ya, selesaikan dulu hutang-hutangnya, ya, berikan seluruh hak-hak pada istri pertamanya, diberikan kesejahteraannya. Nah, baru setelah itu tanya pada istri, kira-kira aku layak enggak nikah lagi, ya? Kalau layak, ya nikah lagi. Kalau enggak, nah sekarang aja masih kembang kempis, masih Senin Kemis makan kadang-kadang kan, rumah masih ngontrak, ya, di perumahan yang belum lunas dan sebagainya, ingin poligami. Mau diapakan istri keduanya? Kemudian mau diapakan istri pertamanya? Ya, tidak berbuat adil, ya. Ini hanya syahwat saja. Maka kalau memang mampu untuk berpoligami, silahkan langsung laksanakan, ya. Tapi landasan ilmunya sudah ada, hartanya juga sudah ada, sehingga nanti kan bisa berbuat adil. Kalau enggak, apa adilnya? Paling adil pembagian hari. Mungkin di istri pertama mungkin sehari, istri kedua cuma pembagian hari berapa hari akan berlangsung, ya. Akan bosan juga, ya. Akan cuma melampiaskan syahwatnya, tapi tidak memberikan hak-hak sebagai seorang suami kepada istrinya, ya. Maka jangan manas-manasi doang, ibaratnya begitu, ya. Laksanakan kalau emang berani, gitu. Tapi jangan cuma bermodal berani saja, tetapi berani yang bermodal, gitu kan, ya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan pada para suami yang mungkin Allah mudahkan untuk berpoligami ini dengan yang syar'i, dan mudah-mudahan nanti ada kajian-kajian khusus, ya, yang membahas tentang masalah poligami ini, yaitu tentang masalah fikih ta'adud, karena banyaknya kaum laki-laki yang terjerumus ke dalam masalah syahwat dan nafsu belaka ketika berpoligami, sehingga banyak mendolimi daripada kaum wanita, istrinya banyak terdolimi.
maka hendaklah juga dikajikan masalah fiqh ta'adud ini, terutama bagi mereka yang sudah siap untuk berpoligami ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan saya sekali lagi mohon maaf pada para ibu semuanya yang hari ini mungkin perasaannya mungkin agak sedikit tersakiti dengan apa yang saya sampaikan masalah poligami ini. Mudah-mudahan rasa sakit yang ada dalam hati ibu itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai penolakan dari masalah poligami ini, tapi mungkin secara fitrah saja ibu menolak, dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak kepada ibu dan keluarga, dan agar ibu senantiasa dicintai oleh para suami, maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan semakin cintalah kepada suami. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan memberikan berkah dalam rumah tangga kita semuanya. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup kajian kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.